Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di pelajaran kimia dan untuk kali ini kita akan coba bahas lanjutan dari materi hidrolisis garam. Materi sebelumnya itu kita bahas apa itu hidrolisis, terus kemudian mengapa ada garam yang asam, basa, dan segala macamnya. Jadi eh, yang sebelumnya itu lebih ke reasonnya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana bisa menghitung pH dari larutan garam. Nah, saya tekankan di sini, kita hanya menghitung pH larutan garam. Jadi, ketika ada larutan yang diidentifikasi sebagai garam, nanti kan ada itunya ya, ada apa namanya, ada yang sebelumnya itu pokoknya garam itu apa gitu ya. Nah, itu eh, maka kita bisa menghitung pH-nya. Nah, caranya gimana? Tetap eh, reasonnya dulu, kembali ke yang sebelumnya, yaitu kalau misalnya garamnya netral, itu yang dihasilkan dari yang sama-sama kuat, maka pH-nya itu sudah pasti 7. Karena apa? Karena dia tidak terhidrolisis. Nah, otomatis ini tidak perlu dihitung. Jadi kalau misalnya kalian menjumpai ada garam yang dari kuat dan kuat gitu istilahnya, maka ini tidak perlu dihitung, maka pH-nya sudah pasti 7. Oke. Terus kemudian, kalau ternyata garamnya itu sifatnya basa karena ada hidrolisis parsial. Nah, hidrolisis parsial itu maksudnya hidrolisis sebagian. Jadi, ada salah satu ion yang biasanya yang lemah gitu ya, dia terhidrolisis dan ternyata setelah dilihat, setelah kesimpulannya, oh ini ternyata garamnya tuh basa, maka kita bisa berkesimpulan dia pH-nya lebih dari 7. Nah, terus kemudian untuk garam yang tergolong asam, karena ada yang terhidrolisis dan menghasilkan H+ dan segala macam gitu ya, seperti materi sebelumnya, maka kita bisa simpulkan bahwa dia pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau misalnya garamnya itu dari hidrolisis total, maka eh, dia itu nggak bisa langsung ditentukan apakah ini garamnya asam atau basa. Nah, karena apa? Karena ada nilai Ka dan Kb-nya. Nanti siapa yang lebih besar itu biasanya yang menang gitu ya. Kalau apa namanya? Nah, ini. Jadi kalau misalnya nanti eh, pH-nya itu dihitung, itu nanti belum tentu dia asam atau basa. Tapi caranya tetap bisa sih, bisa nanti kita bahas aja. Oke, yang penting ini pedomannya. Kenapa? Karena nanti untuk menggunakan rumusnya, maka kita harus berpedoman dulu sama dia ini jenis garamnya tuh asam, basa, atau mungkin netral gitu ya istilahnya. Nah, jadi kalau untuk yang netral itu tadi tidak perlu dihitung, karena kan memang tidak ada rumusnya juga. Kebalik, jadi karena nggak ada rumusnya, jadi nggak perlu dihitung juga. Oke, terus untuk yang garam tergolong asam, karena memang dia yang kuat itu asam, maka ini adalah rumusnya. Oke, nanti keterangannya kita baca di bawah. Ini adalah rumusnya. Nanti kita ingat-ingat. Oke, terus kemudian ada kalau tergolong garam basa, maka dia seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas, maka bisa kita cek bahwa kalau garam asam itu kan menghasilkan ion H+. Sedangkan kalau basa dia menghasilkan ion OH-. Nah, oleh sebab itu kita pakai rumus yang berbeda. Untuk rumus yang garam asam, maka menggunakan konsentrasi H+ seperti ini. Sedangkan untuk garam basa, karena dia tidak menghasilkan H+, kan otomatis nggak ngitung H+ ya, pasti ngitungnya adalah OH-. Maka dia menggunakan rumus seperti ini. Nah, kita coba lihat rumusnya. Di sini ada nilai Kw dibagi Kb dikali M dikali valensi. Val itu maksudnya adalah valensi. Yang di bawah, Kw dibagi Ka dikali M dikali valensi. Nah, di sini untuk membantu kita mengingat, maka ingat aja gini, ini kan garam asam, H+. Yang kuat tuh asamnya, yang lemah tuh basanya. Jadi pasti ada nilai Kb. Gitu. Jadi kalau H+ tuh Kb dia. Pak, bukannya kalau di sebelumnya H+ itu pasti pakai Ka? Ya, ketika dia zatnya tunggal. Tapi kalau garam kan dihasilkan kan dari dua zat.
Maka kalau ada satu yang sudah H+, maka yang satu lagi pasti yang lemahnya, kan kayak gitu ya. Yang satu kuat, satu lemah. Jadi kalau H+ tuh Kb. Sedangkan kalau OH- itu justru Ka. Kenapa? Karena dia itu menggunakan asam lemah dan basa kuat. Yang lemah tuh asamnya. Dan kalian nggak perlu khawatir, takutnya rancu sama yang di apa itu namanya, sama yang di sebelumnya. Enggak sih, karena kan ini posisi Kb-nya tuh di bawah, jadi kayak dia beda cara lah. Kalau yang sebelumnya kan posisi Ka-nya itu di atas, Kb atau Ka-nya di atas. Oke, kira-kira kayak gitu untuk yang garam asam dan garam basa. Bagaimana kalau misalnya dia ini yang garamnya dari hidrolisis total atau hidrolisis yang dari asam lemah dan basa lemah? Maka kita bisa menghitungnya tergantung mau menganggapnya itu garamnya asam atau basa. Jadi bisa dua cara lah istilahnya gitu. Mau pakai H+, mau pakai OH-. Pak, kok begitu? Karena kedua-duanya kan menghasilkan H+, gitu. Atau kedua-duanya ada yang menghasilkan H+, ada yang menghasilkan OH-. Simpelnya sih kayak gitu. Makanya boleh menggunakan mau yang pakai yang H+, mau pakai yang OH- nggak apa-apa. Apa sih bedanya? Kalau pakai H+, maka dia Kb-nya di bawah, Ka-nya di atas. Kalau pakai OH-, Ka-nya di bawah, Kb-nya yang di atas. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dalam pengalaman saya lebih sering pakai yang H+ aja. Alasannya adalah ini lebih gampang apa ya istilahnya, lebih gampang lah untuk dicari supaya nanti bisa langsung mencari pH gitu. Jadi kalau pengalaman saya sih saya jarang menggunakan yang bawah. Tapi kalau mau dicari pakai yang bawah juga bisa. Simpelnya sih begitu. Oke. Untuk keterangannya ini ada derajat hidrolisis, mungkin kita skip dulu aja. Untuk keterangannya, H+ itu konsentrasi ion H+, OH- itu konsentrasi ion OH- udah pasti. Nah, nilai Kw, tadi kan di kedua rumus itu, atau di ketiga rumus tadi ada kan nilai Kw. Nilai Kw itu adalah 10 pangkat min 14. Always, gitu ya. Kecuali ada keterangan bahwa dia mintanya tidak segitu. Tapi kalau nggak ditulis, maka kita bisa berasumsi kalau Kw itu nilainya 10 pangkat minus 14. Kayak gitu. Itu disebut dengan tetapan ionisasi air. Terus untuk Ka dan Kb, ya itu tergantung dari siapa yang lemah. Gitu ya. Oke, terus kemudian ada M, konsentrasi garam, satuannya M. Mungkin bisa kita cari pakai rumus yang lain. Terus kemudian untuk val itu maksudnya adalah valensi. Nah, valensi ion ini adalah jumlah ion yang lemah. Gampangnya kayak gitu. Jumlah ion yang lemah. Karena di hidrolisis garam atau di garamnya itu, kalau ada yang lemah, nanti tinggal kita hitung dia jumlah ionnya ada berapa. Nah, itu maksudnya valensi. Kayak gitu. Pak, kalau yang kuat dihitung nggak? Enggak. Hanya yang lemah. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kita coba apa namanya? Contoh aja. Jadi contoh yang pertama. Nah, ini biar enak saya copy aja terus kita coba bahas gitu ya. Nah, nah di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Nanti kita tinggal lihat aja ke bawah. Oke. Sekarang kita mau coba ini yang pertama. Jadi, yang pertama itu kita harus apa namanya? Pastikan dulu dia ini garam atau bukan. Karena kalau bukan garam maka nggak bisa pakai rumus-rumus kayak gini. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat ini adalah garam. Kan gitu ya? Tahu dari mana? Normalnya asam itu punya H, basa itu punya OH. Seringnya kan kayak gitu. Tapi di sini itu tidak terlihat. Nah, yang kedua, kalau yang apal asam kuat, basa kuat, dan segala macam asam lemah, basa lemah, pasti akan menyadari kalau misalnya ada bagian-bagian dari asam atau basa tersebut. Gitu. Oke. Di sini ada NH4 dan ada NO3. Maka di sini kita bisa ingat-ingat, oh ini tuh dari NH4OH. Oh, ini tuh dari NO3 tuh kalau kita apalan atau ingat-ingat itu dari HNO3. Nah, terus kemudian untuk NH4OH itu dia itu adalah basa lemah. Sedangkan HNO3 itu adalah asam kuat. Nah,
Terus kemudian kalau misalnya udah kayak gini, maka kita harus menentukan ini orientasi asam basanya seperti apa. Oleh karena dia terdiri dari basa lemah dan asam kuat, maka garam ini akan bersifat seperti yang kuat, yaitu garam asam. Gitu ya. Oke. Itu adalah kesimpulan. Jadi yang harus kalian lakukan untuk awalnya adalah mengetahui ini akan jadi garamnya apa dulu. Karena nanti ketika langsung ngitung atau apa kan takutnya salah kan gitu ya. Jadi yang awalnya adalah kita harus tahu dulu ini sifatnya asam, basa, atau malah netral. Kalau netral malah bagus, nggak usah dihitung kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya harus tahu awalnya dia garamnya dari asam atau basa yang mana. Gitu. Jadi itu PR-nya buat kalian. Oke, lanjut. Kalau misalnya sudah, maka kita bisa menentukan pH-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus yang sudah tersedia. Oke, kita ingat-ingat lagi untuk apa namanya? Untuk penentuan pH larutan garam asam ya berarti masuknya sebagai larutan asam ya. Karena kan memang sifatnya dia asam. Nah, maka rencananya pH-nya itu adalah menggunakan minus log H+. Nah, jadi ini adalah eh, rencananya. Sedangkan untuk H+-nya, jangan menggunakan yang sudah dipelajari sebelumnya di materi asam basa, tapi gunakanlah yang ada di hidrolisis gitu. Nah, ini dia nih. Jadi H+-nya adalah yang ini. Jadi kita akan pakai H+ dari yang garam asam gitu. Oke, kita tulis dulu di bawah rencananya. Jadi untuk H+-nya sendiri, oh ya, tipsnya ini kalau misalnya menulis ini, itu kasih space sedikit karena kita akan menggunakan akar ya. Ini bukan logo Nike ya. Jadi jangan salah untuk menulisnya. Nah, kalau H+ itu dia Kb dikali M garam, ini M garam ya, dikali valensi. Oke, kita panjangin dikit. Apa kenapa harus dipanjangin? Ya karena memang ini bagian dari akarnya kan gitu ya. Kecuali Anda tidak menganggap valensi itu bagian dari akar, maka nggak usah dipanjangin. Tapi kan ini masuk. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah rencana pengerjaannya. Sekarang kita akan coba kerjain gitu ya. Bagaimana caranya. Oke. Ini terlalu tebal. Oke. Nah, kita mulai dari yang rencana paling bawah dulu. Nah, rencana paling bawah itu adalah mencari H+. Mencari H+ itu berarti H+. Nah, kita langsung isi dengan angka yang sudah tersedia. Untuk yang pertama, ini adalah KW. KW itu angkanya selalu 10 pangkat minus 14. Terus kemudian untuk KB-nya kita lihat di soal. Di soal dikasih tahu kalau KB-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, terus dikali M garam, yang satuannya M. Kalau nggak ada yang satuannya M, berarti harus dicari. Ternyata di sini tertera 0,4 M. Berarti kita bisa tulis ini 0,4. Tapi kalau misalnya biar enak, maka 0,4 ini kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat minus 1. Tujuannya supaya dia lebih gampang kan gitu ya. Lebih gampang nanti dihitung. Walaupun agak panjang sedikit ya. Tuh, ini aja harus nambah. Jadi, valnya, nah, valnya, oke. Valensi itu adalah jumlah ion yang lemah. Kita lihat, di sini yang lemah itu yang ini. Sedangkan NO3 itu kan yang kuat. Nah, di sini NH4 itu adalah satu bagian atau satu paket. Nah, otomatis jumlah NH4-nya di sini hanya ada satu. Itu. Bukankah itu 4? Kan NH4NO3. Angka 4-nya ini adalah bagian dari ini. Gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya ini dihitungnya adalah 1. Oke, jangan lupa untuk menambahkan kalau kurang. Nanti cuma ditulis logo Nike doang ya, jangan. Oke, sisanya gimana ya? Tinggal urusan matematika aja.
Ini versi yang apa namanya? Versi guru kimia. Oke. 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5. Satunya diabaikan juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung dicoret juga boleh. Gitu. Angka 1 tuh ada tapi nggak dianggap. Nggak ditulis tapi kadang dianggap. Atau gimana lah ya. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat minus 5, itu kan sama aja 10 pangkat minus 9. Jadi kalau misalnya pangkat itu dibagi, maka dia kan dikurang. 14 kurang 5 itu 9. Dikali 4, dikali 10 pangkat minus 1. Di sini yang bisa dioperasikan yang ini. Karena dia kan punya basis angka yang sama, yaitu 10. Nah, kita masukin lagi. Nah, jadi ini 4-nya di depan aja. Kalau dikali, maka dia harus ditambah. Jadi minus 9 ditambah minus 1 kan sama aja minus 10. Nah, terus kemudian, ini jadi kayak 16 ya. 10. Oke. Terus kemudian, kita akar. Akar itu sama aja dibagi setengah. Dibagi setengah. Dibagi 2. Jadi dikali setengah. Nah, jadi kalau akar 4, jadi kita ngakar tuh satu-satu ya. Akar 4 itu kan berarti kan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. 10 pangkat minus 10, kalau diakar, maka pangkatnya dibagi 2, yaitu 10 pangkat minus 5. Nah, kalau H plusnya udah ketemu, wah ini udah terang banget di dunia gitu ya. Nah, maka kita tinggal melakukan finishing, jadi yang bagian pH-nya. Beda warna biar nggak bingung. Maka pH sama dengan min log H plus. Sedangkan H plusnya kita sudah dapat angkanya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berdasarkan apa ya? Cara yang mudahnya dari logaritma, maka ini nilainya adalah 5 minus log 2. Sulit dijelaskan, tapi bisa dijawab. Gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu untuk nomor atau contoh pertama ini. Nah, jadi larutan 0,4 MnH4NO3 itu ternyata memiliki pH sebesar 5 minus log 2. Gitu. Jadi caranya sebenarnya simpel sih. Hanya saja kita justru menurut saya yang sulit itu adalah reasoningnya. Kita harus pakai cara yang mana. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Coba kita akan berlanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini jawabannya pasti akan menggunakan perhitungan H plus ya. Nah, karena apa? Karena dia sudah ada reasonnya. Oke, berikutnya kita akan coba contoh kedua supaya lebih yakin. Tuh ya. Kita geser aja. Atau ke bawah kayaknya masih cukup. Nah, ini contoh kedua. Oke. Oke, contoh kedua, tentukanlah pH larutan natrium asetat. Jadi ini sebenarnya namanya adalah natrium asetat. 0,01 M dengan ada nilai K. Oke. Langkah pertama, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba jelaskan ini garam atau bukan. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata ini memang garam. Ingat, garam tuh biasanya nggak punya OH atau H. Karena apa? Ya memang kan hasil asam dan basa itu garam plus air gitu ya. Jadi H dan OH-nya akan berubah jadi air. Nah, kita analisis dulu ini berasal dari mana. Ini akan sulit kalau misalnya kita tidak punya ingatan soal asam atau basa kuat dan segala macam. Jadi harus ingat gitu ya. Memang segala sesuatu harus ingat. Oke. Di sini CH3COO itu berasal dari yang namanya cuka. Dia punya rumus itu CH3COOH. Nah, dan ini adalah sebuah asam lemah. Nah, sedangkan kalau misalnya Na itu kalau misalnya ingat, maka dia itu adalah NaOH. NaOH ini adalah basa kuat. Nah, oke. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa menyimpulkan
kalau misalnya ada garam dari asam lemah dan basa kuat, maka ini akan menjadi garam basa. Tergantung sama yang kuatnya. Ya namanya juga kuat ya. Ya menang gitu. Tapi bukan itu alasan satu-satunya gitu ya. Pelajari lagi materi hidrolisis. Nah, karena menggunakan garam basa, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti di contoh pertama. Kenapa? Karena garam basa itu pasti menggunakan OH-. Nah, jadi kalau menggunakan OH-, maka rencana pengerjaannya itu akan seperti ini. Pertama, untuk menentukan pH tentu saja tidak langsung dari min log H+, tapi dia itu 14 min POH. Oke. Terus kemudian untuk POH-nya sendiri itu dihitung menggunakan minus log konsentrasi OH-. Oke. Terus untuk OH-nya sendiri karena dia garam basa, kita pakai rumus yang ini. Nih yang ini. Oke. Saya akan salin di bawah, kita tulis ulang aja biar ada kerjaannya. Yuk. Ini untuk OH-, kita kasih space sedikit. Nah, KW, karena dia OH-, maka kita menggunakan Ka dikali M garam dikali valensi. Jangan lupa untuk nambahin garisnya kalau dia kurang, kan gitu. Memangnya fungsinya apa ya? Banyak. Oke, terus kemudian kita coba lakukan rencana pengerjaan ini dimulai dari yang paling bawah, gitu ya. Oke, dari yang paling bawah ini adalah mencari OH-nya dulu. OH- itu kita butuhnya adalah nilai KW. Nah, nilai KW itu dia diinget-inget aja. Nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Nah, terus nilai KA-nya berapa ya? Kita intip-intip dikit. Nah, itu dia udah ketemu. Ternyata nilai KA-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Kita tulis aja. Kalau bisa copy paste nih, copy paste. Oke. Terus kemudian ada M garam yang satuannya itu M biasanya. Oh, ternyata sudah ada 0,01 M. Tapi kalau biar demi kesejahteraan rakyat, kita akan tulisnya, oh M-nya nggak usah. Yang penting angka 0,01-nya. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 2. Gitu. Karena kan kalau kita mau jadiin angka 1, maka kita akan menggeser komanya itu 2 kali. Gitu. Jadi 10 pangkat minus 2. Oke. Terus kemudian kita masukin aja 1, 10 minus 2 dikali valensi. Kita harus lihat mana yang lemah. Yang lemah itu ternyata yang CH3COO. Nah, dan jumlahnya itu cuma ada 1. Pak, bukannya 3? Enggak, 3 ini bagian dari 1 ion ini. Jadi tidak bisa dipisah. Gitu ya. Ingat, ini adalah yang paket-paket. Oke, jadi 1 aja. Nah, oke. Tinggal urusan matematikanya aja. Ini banyak angka 1 ya. Nggak usah diabaikan. Nggak usah diperhatikan. Kita bisa abaikan kalau angkanya 1. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat minus 5, berarti maksudnya 10 pangkat minus 9. Dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kelebihan boleh dihapus gitu ya. Nah, daripada kepanjangan kan nggak asik gitu ya. Nah, terus berikutnya kita hitung 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 2 itu 10 pangkat minus 11. Karena apa? Karena kalau pangkat dikali itu sama aja ditambah. Nah, terus kalau misalnya ini 10 pangkat minus 11 kan berarti kan kalau di akar dia jadi pangkatnya dibagi 2. Yaitu kalau 11 bagi 2 itu 5,5 ya. Oke, minus 5,5. Nah, ketemu OH-nya. Berikutnya, kita akan coba hitung rencana kedua. Ini dipanjangin aja nggak sih? Panjangin dikit.
Ini layer yang mana nih? Oh, oke. Ini kita isi-isi dengan isi-isian. Nah, kan jadi putih. Nah, kan jadi putih. Jangan, nanti takutnya nimpa. Oke. Jadi seperti ini sih ya. Oke. Kita ke paling bawah. Nah, jadi biar ada space-nya gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian kita akan lakukan rencana kedua, yaitu POH sama dengan min log OH min. POH sama dengan min log OH min. Kita punya OH minnya itu adalah 10 pangkat minus 5. Loh. Kenapa dia jadi 1? 5,5. Nah, emang boleh? Boleh. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang sulit dijelaskan, maka hasilnya adalah 5,5. Nah, jadi kayak gitulah ya. Triknya kan udah tahu kan ya, jadi tinggal dikerjain aja. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kita masuk ke rencana ketiga, yaitu pH sama dengan 14 min POH. Nah, ini kalau udah sampai sini ini udah bahagia, biasanya udah gampang gitu ya. 14 min POH. Oke, 14 minus POH-nya tuh 5,5. Sama dengan, nah 14 kurang 5,5 itu, ini kalau matematika sederhana tuh malah nge-lag saya. Jadi berapa ya? Oke, 9,5 ya? Kok 9,5? 8,5 ya? Kenapa dia 9? 8 dong. Kan 14 kurang 5 itu 9, tapi dikurang setengah lagi berarti kan 8,5. Oke, jadi pH-nya adalah 8,5 ya. Kira-kira kayak gitu untuk yang contoh kedua. Jadi apakah ini sulit? Ya tergantung dari kalian matematikanya. Dan yang kedua justru interpretasinya. Saya sebenarnya lebih khawatir soal interpretasinya dulu. Gitu. Ngitung tuh bisa diusahain. Tapi logika tuh dilatih. Gitu ya. Oke. Kira-kira kayak gitu ya untuk yang contoh kedua. Coba kita beralih ke contoh berikutnya. Nah ini tadi udah ada ininya. Pasti menggunakan cara bahasa. Oke, contoh berikutnya. Kita copy dulu. Oke. Ini ada contoh berikutnya. Oh, nggak ada. Berarti habis ya. Oke. Definisi nggak yakin sama diri sendiri. Oke, kita... Nah, ini adalah contoh berikutnya. Pertama, kita lihat dulu soalnya apa. Tentukan pH larutan berikut. Udah, gitu dong. 0,2 M. Oke, kita cek lagi, ini garam atau bukan. Dan sepertinya ini adalah garam. Kenapa? Karena tidak ada OH atau H yang nempel. Oke, terus sisanya tinggal kita analisis. Ca dan CH3COO. Oke, ini kalau misalnya kita ingat, maka Ca itu berasal dari CaOH2. Nah, ini adalah sebuah basa kuat. Kalian ingat-ingat itu basa kuat ada apa aja. Terus kemudian untuk CH3COO ini adalah berasal dari CH3COOH alias cuka. Ini adalah sebuah asam lemah. Nah, oke, jadi otomatis kesimpulannya apa? Ya berarti ini adalah garam yang kuat. Yang kuat siapa? Basa. Tuh, jadi ini adalah sebuah garam basa. Nah, kalau misalnya udah, maka kita harus susun rencana. Kira-kira ini mau dicari pH-nya dengan cara apa? Pertama karena dia itu basa, maka kita bisa menggunakan rumus yang garam basa yaitu menggunakan OH min. Otomatis rencana pengerjaannya sama kayak yang bawah ya. Saya mau copy paste aja biar nggak terlalu lama videonya, oke? Kalau lama-lama nanti langsung di skip. Oke. Nah,
Kita copy aja. Tapi sebenarnya yang lama itu yang tadi ya. Yang ini makanya cepat. Oke, nah ini adalah rencana pengerjaan ya. Ada 3 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Ingat, kalau rencana pengerjaan itu kan kita nyusun dari yang paling akhir dia, akhir gitu istilahnya. Maka yang awalnya justru yang paling bawahnya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah. Oke, yang pertama, dia mau mencari OH-nya dulu. Oke, untuk mencari OH-, maka kita butuh lambang Nike ini. Terus kemudian KW itu adalah 10 pangkat minus 14. Always, kecuali dia ngasih tahu angkanya. Kalau nggak dikasih tahu berarti segini. Oke, terus KA-nya dia ngasihnya 1 kali 10 pangkat minus 5. Contoh tuh selalu gampang ya. Yang susah ada. Oke, terus kemudian M garam. M garam itu dia di soalnya adalah 0,2 M. Oke, 0,2 demi kemaslahatan bangsa, maka kita akan ganti jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Gitu ya, supaya nggak ada yang berantem. Oke, susah soalnya kalau misalnya nggak digituin. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, terus valensi. Valensi itu adalah jumlah ion yang lemah. Nah, kita lihat dulu. Di sini yang lemah itu adalah si CH3COOH-nya. Nah, setelah dilihat, CH3COO ini secara kesatuan, dia punya 2 jumlahnya nih. Kalau dari tadi kan 1 tuh, tapi kalau ini 2. Nah, otomatis dia itu dikali 2. Nah, gitu ya. Jadi valensinya itu tergantung jumlah ionnya lemahnya berapa. Pak, kalau yang kuatnya gimana? Enggak, pokoknya yang lemah aja. Dah. Kalau udah, maka tinggal kita panggil guru matematika. Ya, kita harus mengerjakan ini angka-angka ini. Oke, ini 1 nih nggak usah dianggap, nggak apa-apa. 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 berarti 10 pangkat minus 9. Dikali, ini ada angka 2 dan 2, maka saya bisa bilang ini kali 4. Terus ini kali 10 pangkat minus 1. Oke, lanjut. Ternyata ini kan sama nih. Maka ini bisa kita rangkum. 4. Nah, kalau pangkat dikali itu kan ditambah. Minus 9 ditambah minus 1 berarti minus 10. Oke, lanjut. Tinggal kita akar. Kalau di akar berarti akar 4 itu kan 2. Sedangkan akar 10 pangkat minus 10, ya caranya tinggal bagi 2 aja pangkatnya. 10 pangkat minus 5. Oke, ternyata saya nggak perlu panggil guru matematika. Lanjut ke POH. POH ini dia rumusnya adalah min log OH min. Nah, tinggal kita cari atau masukin OH minnya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dengan cara yang sulit dijelaskan, ini hasilnya adalah 5 minus log 2. Ya. Berikutnya, pH. Ganti warna deh, biar greget. Oke. pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurang, nah jangan lupa pakai kurung untuk mengoperasikannya. Karena dia ini nanti sensitif ya sama plus minus gitu ya. Oke. Nah, 14 dikurang 5 itu kan 9. Sedangkan minus sama minus, 14 dikurang minus log 2 itu berarti kan ditambah ya. Nah, kayak gini. Oke. Jadi hasilnya adalah 9 plus log 2. Nah, kira-kira kayak gitu untuk hasil pengerjaan contoh-contoh yang cuman ada 3. Oke. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa, dari tadi nggak kerekam guys ya. Oh iya. Nah, dari tadi nggak kerekam ternyata. Oke. Lihat ini aja ya. Nah, ini tadi yang saya jelasin. Sebenarnya sih sama sih, gitu ya. Mungkin bisa dibacain ulang aja. Kalau nulis lagi males gitu ya. Oke. Reasonnya dia basa kuat, asam lemah.
Karena apa? Karena Ca-nya ini dari CaOH2, kalau CH3COO itu dari CH3COO alias cuka, dia lemah. Makanya garamnya basa dan kita pakai perencanaan dia menggunakan OH- gitu ya, selalu. Kalau garamnya basa tuh pakainya OH-. Dan rencananya tuh emang lebih banyak daripada kalau yang asam, karena kan ada proses pH-nya tuh nggak langsung. Oke, ini sama kayak nomor sebelumnya, tinggal kita eksekusi aja. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari OH- dengan cara menuliskan KW yang pasti selalu 10 pangkat minus 14 dan nilai Ka-nya itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, terus kemudian dikali M garam. M garam itu kalau di soal 0,2, tapi demi kerukunan umat, maka kita buat dia seperti ini. Oke, jadi biar nggak ada yang sulit gitu ya. Oke, jadi ini 2 kali 10 pangkat min 1 adalah hasil yang ini. Lanjut, kita masukin valensi. Nah, ini tadi sebenarnya yang penting ya. Di sini tuh valensi itu dilihat. Jadi valensi itu selalu ngelihat dari ion yang lemah. Nah, siapa yang lemah? Yang lemah itu kan si CH3COOH gitu ya. CH3COOH. Nah, kalau misalnya CH3COOH ini itu yang lemah, kita lihat jumlahnya itu ada berapa. Ternyata sebagai sebuah paket dia itu ngeluarin angka 2. Oh ya, memang dari soalnya dia 2. Nah, jadi ini dihitungnya valensinya adalah 2 gitu. Makanya di sini ditulis angka 2. Dah. Kalau sudah silakan panggil guru matematika untuk bantu ngerjain, tapi kayaknya nggak perlu lah ya. Gampang ini mah. Oke. Bla bla bla. Hasil perhitungannya jadi seperti ini. Berikutnya untuk POH karena dia rencana selanjutnya nih yang ini nih. Nah, itu dia minus log 2 kali 10⁴, jadi dengan cara yang sulit dijelaskan oleh akal saya, itu jadi 5 minus log 2. Oke. Berikutnya, rencana ketiga itu adalah menentukan pH dengan rumus 14 min POH. Masukin aja POH yang udah dapat, hasilnya segini. Gitu sih kira-kira. Jadi kalau misalnya yang bagian ini tuh gampang, asal tahu menggunakan rumus yang tepat. Udah. Yang ngitung susah sih, tapi menurut saya sih ini nggak terlalu sulit-sulit amat gitu ya. Hanya tinggal pengulangan berapa kali juga pasti pasti bingungnya berkurang maksudnya. Belum tentu ngerti juga. Oke, kalau misalnya udah, maka ini adalah penugasan mandiri kedua. Jadi karena contohnya ada 3, maka saya juga memberikan penugasan mandirinya ada 3 juga. Jadi silakan dicoba supaya lebih ngerti lagi gimana cara menghitung pH larutan garam. Ingat ini yang paling sederhana ya. Jadi ini masih level 1 lah gitu. Oke. Pak, level selanjutnya dari mana? Nanti kalau sudah komplit. Jadi ada missing piece-nya itu masih ada larutan penyangga, terus nanti ada titrasi segala macam. Jadi nanti setelah ada larutan penyangga kita akan coba satukan. Gitu. Jadi materi selanjutnya. Oke. Kira-kira kayak gitu aja untuk materi perhitungan pH larutan garam ini. Semoga dapat dimengerti ya dengan baik. Ya, komen aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat